Biar kami dengan ilmu yang akan melawan mereka. Saya sebagaimana dulu ketika saya membela tesis IMAD, saya rela mati. Kenapa saya sekarang mau membela kebenaran Ba'alawi, saya nggak rela mati? Bodoh saya. Dengan kehadiran Tuan Mudakori, apakah bisa mengembalikan hegemoni Ba'alawi di mata pribumi? Sama saja, tidak bisa. Ini sudah kelihatan blunder. Tapi tidak menyebutkan Alwi ini, buyutnya Rizik Syihab itu, sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita dikejutkan oleh Tengku Qori yang berbelok arah 380 derajat kepada Kiai Haji Imaduddin. Nah, sekarang malah mendukung nasab Ba'alawi. Mari kita tonton dan saksikan di dalam videonya. Hadir saya di sini adalah merupakan salah satu bentuk tugas saya, yang mana dulu-dulu antum lihat bagaimana saya menghancurkan hati-hati Ba'alawi dan habaib semua. Saya datang atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Saya dimasukkan dalam golongan Imaduddin alaihi al-kadzab. Betul, tidak bohong itu. Jadi Allah masukkan ke situ dan saya tidak tahu apa-apa sebetulnya, demi ingin mencari suatu kebenaran. Dan saya hadir membela tesis IMAD dengan penuh keikhlasan sampai hampir mati pula saya di Jember sama di Malang, ya kan? Itu semua apa? Allah yang maha tahu maksud hati saya punya. Akhina fillah yang dirahmati oleh Allah, teriakan saya demi teriakan saya menghancurkan hatinya habaib dan muhibbin. Mudah-mudahan menjadi fadilah yang akhirnya menjadi maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha tahu maksud segala hamba ini, ya. Pada prinsipnya saya adalah pengkaji pengetahuan. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, ya Habib. Tidak ada kemurkaan di dalam hati, ya Habib. Maka oleh sebab itu leluhur Ba'alawi selalu mencari saya, mencabut kebusukan di dalam hati saya. Setelah saya pulang, nah, di sini Tengku Qori membongkar tujuan para pembatal nasab Ba'alawi yang diketuai oleh Kiai Haji Imaduddin. Ke Aceh 2 bulan saya cari lawan. Saya kan cari lawan dulu itu, ya. Saya cari lawan debat supaya saya ini terlepas dari ikatan IMAD sebetulnya. Kan sering kali antum dengar di komentar saya dengan Wafi waktu di yang waktu ada diskusi di Robitoh. Nah, itu saya kesal sama IMAD itu, kenapa dia nggak mau menyelesaikan tesisnya dengan orang-orang yang ilmiah. Di sini saya udah mulai kacau, saya punya hati ini benar nggak nih orang ini, jangan sampai saya tersesat pula kan. Pulang saya ke Aceh 2 bulan saya cari lawan, akhirnya saya berjumpa dengan saya punya guru. Guru saya tidak pernah menyetop saya, tetapi beliau bernasihat kepada saya, kaji kebenaran, kalau memang salah ya salah, kalau benar ya tetap benar. Tapi ku inginkan kau, kata guru saya, jangan nempel sama ilmu orang, tempellah ilmu sendiri, cari kebenaran dengan metodologi kau sendiri. Ilmu sudah kami berikan, tinggal kamu cari kebenaran. Jangan nebeng sama ilmu orang, artinya jangan ditunggangi orang. Itu saya pulang dari Aceh ke Bekasi itu selalu was-was, tapi saya belum menggubris was-was itu. Lalu ketika saya pernah mengungkapkan kata-kata yang enggak baik kepada Imam Al-Faqihil Muqaddam, itu baru tergoncang saya punya jiwa. Lalu tak lama saya fatihahkan kepada Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kan saya punya kitab itu semua, hatta kitab ilmu hakikat itu dari beliau. Saya punya kitab-kitab ilmu hakikat Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Saya fatihahkan malam Jumat, langsung saya punya kesimpulan. Dan subhanallah, hari Sabtu malam Minggu kemudian saya berikrar di akun nyong Pemalang tuh.
Nah setelah itu saya langsung membuat antitesis dengan begitu gampangnya, dan alhamdulillah antitesis ini tidak saya ambil daripada sedikit pun. Ini antitesis ini insyaallah mudah-mudahan dicetak ya. Tidak saya ambil daripada dalil Ba'alawi. Saya ambil ifta ini dari di luar Ba'alawi. Jangan dibilang nanti Ba'alawi bela diri. Nah, ini semua ada 102 daftar pustaka. Dan Tengku Qori sudah membuat antitesis untuk Kiai Imad. Untuk mengambil antitesis tersebut, rujukannya bukan dari Ba'alawi tetapi dari luar. Artinya 102 referensi untuk mensahihkan nasab Ba'alawi dari abad ke-5 Hijri sampai abad 15 Hijri sampai hari ini. Dan ini pantaslah Imam As-Sakhawi mengatakan nasab Ba'alawi adalah mujma'un alaihil ummah. Ini pantas. Maka oleh sebab itu, akhina fillah yang dirahmati oleh Allah semua, saya nggak pandai berbicara, ini gemetar saya sebetulnya. Iya gemetar. Kenapa? Memang karena ini rahasia Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah menciptakan kamu dan menciptakan perbuatanmu. Kita nggak tahu, ini semua rahasia Allah. Saya ini adalah orang terdepan yang membela tesis iman. Betul? Saya orang terdepan yang membicarakan tesis iman sampai dia langit ke Sidratul Muntaha. Tugas saya hari ini mau tarik dia balik ke bumi, jangan sampai di sana terus. Itu tugas saya. Mohon semua handai tolan semua, mohon dukungannya. Ada sedikit ya tambahannya. Ini ingin saya sampaikan bahwa berhati-hati. Ada 3-4 metode untuk menghancurkan Ba'alawi bukan dari sudut nasab. Ini harus kita perangi metode ini. Ini sumbernya saya juga. Jahanam betul. Allah ya Rabb. Jadi yang pertama, mereka menyerang Ba'alawi dari karakter buruk oknum Ba'alawi. Dari habaib-habaib yang dawir-dawir, yang dianggap mereka dawir, yang banyak-banyak masalah lah, yang ketika terjadi satu problem itu diekspos, diserang, dibikin judul-judul yang bermacam-macam. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menyerang Ba'alawi dari informasi karomah yang disampaikan dalam setiap ceramah, lalu dicari di dalam kitab-kitab tentang karomah ulama-ulama Ba'alawi. Di situ mereka framing, karena tujuan mereka bukan untuk orang alim, wahai kiai. Tujuan mereka bagaimana pemahaman karomah ini di antara orang-orang awam yang nggak punya pengetahuan karomah itu terdoktrin, sehingga mereka mengatakan ini khurafat. Kalau sudah mereka bilang khurafat, maka mereka akan mengatakan leluhur Ba'alawi ini pendusta. Yang ketiga, mereka akan mencari tahu mana-mana kuburan yang ramai, dan mereka lihat di situ kalau ada tulisan-tulisan Ba'alawi, nah mereka akan ngeklaim itu makam palsu, biar kami dengan ilmu yang akan melawan mereka. Saya sebagaimana dulu ketika saya membela tesis Imad, saya rela mati. Kenapa saya sekarang mau membela kebenaran Ba'alawi, saya nggak rela mati? Bodoh saya. Maka oleh sebab itu, akhina fillah yang dirahmati oleh Allah, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Ana sudah banyak yang ngancam sampai mau culik, mau bunuh. Tapi paling pantang mati, saya takut. Mati tanam. Kiai Haji Ubaidillah menanggapi pembelotannya Tengku Qori ke kubu para habaib. Habaib lebih hati-hati dengan Tengku Qori. Ini tentu bagi yang memiliki cara emosi yang berbeda dengan tesis Kiai Imaduddin Utsman, itu tentu tidak mau berkata baik atau diam. Selalu mencari celah-celah untuk menjatuhkan Kiai Imaduddin Utsman. Dan kawan-kawan yang mencoba meluruskan sejarah yang itu ada datanya, terukur, mencoba menjaga marwah Nabi dari interpolasi, pencakokan orang-orang yang mencakok nasabnya ke Nabi yang mulia.
Al-Habibil Mahbub, Syafi'il Ilali wa Mufarijil Qurub. Nabi yang selalu kita juluki sebagai sosok yang Al-Mujtaba, Al-Murtada, Al-Muntaqa, Al-Mustafa. Nah, ini. Sementara ada orang yang ingin menginterpolasi, mencakupkan nasabnya kepada beliau dan tidak terukur, tidak didasarkan pada data, dipublikasi. Dalam publikasinya itu penuh glorifikasi yang justru merusak karena kontra terhadap risalah. Sementara kayak Ahmad dan kawan-kawan ini ingin menjaga marwah Nabi Mustafa Muhammad SAW dan ingin betul-betul menerapkan pesan Nabi yang menjadi problem, saya katakan akan semakin blunder ketika itu dipaksakan. Kawasan falyakul khairan aw liyasmut, tapi ingin memasuki kawasan dalam posisi kebenaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini di bulan suci Ramadan, saya ingin mengingatkan pada min abna'i Adam alaihissalam, dari anak cucu Adam, dari kalangan Pak Alwi. Posisi yang paling enak itu adalah falyakul khairan aw liyasmut. Pak Alwi jangan memprovokasi umat atau muhibbin. Atau kemarin sudah hampir saja saya menilai posisi Pak Alwi semakin baik. Ternyata mungkin karena belum ada pembela yang bisa mereka adu, pantas nampak lebih baik. Begitu ada yang bisa diadu, rame lagi Pak Alwi. Siapa yang bisa diadu itu? Tuan Muda Qori. Nah, posisi Tuan Muda Qori ini lagi-lagi blunder yang tidak bisa dipahami oleh Pak Alwi. Padahal seharusnya dalam posisi keluarnya atau ketidaksepakatannya Tuan Muda Qori terhadap tesis, dan dia berada dalam posisi Pak Alwi, harusnya Habib ini ngerem, mengingatkan Tuan Muda Qori untuk tidak agresif, yang justru malah menjadi blunder. Tapi lagi-lagi saya lihat Habib ini juga senang konflik juga. Apalagi konflik ini juga dimulai mereka sudah sekian puluh tahun sejak Gus Dur. Seharusnya Habaib mengingatkan kepada Tengku Qori untuk tidak agresif supaya tidak menjadi blunder. Sudah ada tesis Kiai Imad, mulai banyak yang muhasabah, introspeksi, perlawanan demi perlawanan dilakukan, tapi ketika mentok diem, nanti ketika ada jalan keluar lagi, dibikin konfrontatif lagi. Nah ini seperti kayak dapat angin segar dengan adanya Tuan Muda Qori. Wah, ini ramai lagi para habaib. Bahkan dari kalangan mereka yang memviralkan apa yang disampaikan Tuan Muda Qori. Padahal adanya Tuan Muda Qori maupun tidak adanya Tuan Muda Qori, Pak Alwi itu dalam posisi falyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Karena posisinya sama. Kebenaran dalam konteks intisab ila Nabi Mustafa Muhammad SAW itu tidak terukur, tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Pak Alwi. Solusinya ya falyaqul khairan aw liyasmut. Dengan kehadiran Tuan Muda Qori, apakah bisa mengembalikan
hegemoni Pak Alwi di mata pribumi. Sama saja, tidak bisa. Ini sudah kelihatan blunder, Tuan Mudakori. Sudah kelihatan blunder. Ngobrak-ngabrik lagi suasana falyakul khairan al yasmut, berkata baik atau lebih baik diem, yang tadinya sudah sempat disampaikan oleh Habib Jindan agar para Habib ini diem, tidak nanggapi. Nanggapi lagi, blunder lagi ini. Kehadiran Tuan Mudakori tidak memperbaiki keadaan, tidak bisa menguatkan kembali hegemoni Pak Alwi, tapi justru malah merusak citra Pak Alwi. Ini jujur loh, ini katakanlah orang yang sedang berbeda, tetapi bertanggung jawab dengan Pak Alwi saya. Posisi Pak Alwi yang tepat adalah falyakul khairan aw yasmut. Dengan adanya Tuan Mudakori, blunder lagi. Oh, Tuan Mudakori itu bukan angin segar bagi Pak Alwi. Coba renungkan ceramah Tuan Mudakori di Nurul Mustafa. Itu sebenarnya menjatuhkan Pak Alwi, membongkar kesalahan-kesalahan Pak Alwi. Kiai Haji Imaduddin menjelaskan tentang masalah nasab Pak Alawi dari terputusnya di Ubaidillah dan Alwi. Mari kita simak. Orang yang mengaku cucu Nabi ini secara data di abad ke-9 Hijriah, 895 Hijriah, mengaku keturunan Nabi, kemudian mengurut nama-nama. Ali bin Abu Bakar, namanya As-Sakran nih, 895 Hijriah. Nama saya Ali bin Abu Bakar bin Muhammad bin Abdurrahman As-Sigaf bin Maula Dawilah bin Ali Sahibud Darak bin Ali Al-Ghayyur bin Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Qalikosa bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isanya 345 Hijriah. Sementara di abad-abad itu sudah banyak kitab nasab. Di abad keempat katanya Alwi ini hidup 400 Hijriah, berarti abad kelima. Di abad kelima sudah ada kitab Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili 435 Hijriah. Tidak ada di sana mengatakan Alwi ini adalah cucu daripada Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isanya disebutkan dia punya anak, kemudian keturunan sampai beberapa keturunan, tapi tidak menyebutkan Alwi ini, buyutnya Rizik Syihab itu, sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Ada juga di abad kelima itu kitab Muntaqilah At-Talibiyah karangan Ismail Toba-Toba. Ismail Toba-Toba itu 470 Hijriah. Tidak menyebutkan juga bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Ahmad bin Isanya disebut dia punya anak namanya Muhammad, dia punya anak namanya Ali, tapi tidak disebutkan dia punya anak namanya Ubaid. Kemudian kitab Al-Mazdi 490 Hijriah karya Al-Umari tidak juga menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Ubaid punya anak namanya Alwi yang jadi Ba'alawi, nggak ada. Kemudian naik ke abad ke-6 yaitu 597 Hijriah karangan seorang pakar usul fikih, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau juga seorang ahli tafsir, punya kitab tafsir Mafatihul Ghaib, punya berbagai macam kitab sejarah dan lain sebagainya. Idza utliqal imamu fi usulil fiqhi fal muradu bihi Imam Al-Ar-Razi. Kalau dimutlakkan nama al-imam, qala al-imam dalam kitab-kitab usul fiqih, itu maksudnya adalah al-Imam Fakhrur Razi. Beliau menulis sebuah kitab berjudul Asy-Syajarah Al-Mubarakah, wa hasala fihi anna aulada Ahmad bin Isa al-Muqibin munhasirun fi salasati bani. Anaknya cuma 3. Siapa? Muhammad, Ali, Husain. Itu 597 Hijriah beliau menulis kitab itu. Wafat 604 Hijriah. Beliau punya anak murid namanya Al-Fakhri juga, ngarang kitab namanya Al-Fakhri.
Al-Marwazi nama murid beliau itu 614 Hijriah. Di situ juga disebutkan nama Ahmad bin Isa, dan tidak disebutkan Ahmad bin Isa ini punya anak namanya Ubaid, punya cucu namanya Alwi. Tidak ada, mereka tidak disebut keturunan Nabi pada 614 Hijriah. Kemudian ada kitab Al-Asili 700 Hijriah. Kemudian ada kitab As-Sabatul Muson 787 Hijriah. Kemudian ada kitab Umdatul Talib As-Sugra 828. Ada kitab Umdatul Talib As-Sugra karya orang yang sama, Ibnu Ainabah 828 Hijriah. Sampai abad ke-8, abad 9 awal ini tidak ada orang yang menyebutkan ahli nasab itu bahwa Ba'alawi keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Padahal mereka sudah ada itu di abad 9 itu, mereka sudah mulai mengaku sebagai turun Nabi. Ali bin Abu Bakar As-Sakran ini sudah mengaku keturunan Nabi di abad 9. Tapi orang-orang Yamannya saja itu tidak ada yang mencatat mereka sebagai keturunan Nabi di abad 9 itu. Maka saya sebutkan ada 550 tahun kosongnya riwayat antara pengakuan dan orang yang diaku. Orang yang diaku 345 Hijriah, mereka mengaku 895 Hijriah, hitung pakai kalkulator 550 tahun. Itu kalau kita mau kasihan. Itu versi kasihan itu 550 tahun itu. Versi yang tidak kasihan dalam ilmu nasab itu, dalam ilmu nasab, sebuah kitab sejarah la yuqaddamu bihalin ala ma yusbituhun nasabun. Ilmu sejarah, sejarawan tidak bisa didahulukan dari apa yang telah ditetapkan oleh ahli nasab. Sedangkan Ali As-Sakran ini ngarangnya kitab sejarah tasawuf dan amalannya. Maka walaupun ada susunan dia menyebutkan nama-nama sampai Ahmad bin Isa, itu sebenarnya dalam ilmu nasab tidak dianggap sama sekali. Adanya nama mereka itu muncul dalam kitab nasab, dalam kitab Tuhfatul Talib 996 Hijriah. Itu kalau dihitung 651 tahun. Cuma dalam kitab Tuhfatul Talib yang menyebut nama-nama mereka itu, Alwi sudah ada di situ tuh. Karena kan mengakunya 895 Hijriah. Kemudian 996 Hijriah ada masuk nama dia. Masuknya apakah berdasarkan maraji? Tidak. Orang yang mengarang kitab itu Tuhfatul Talib namanya As-Samarqandi mengatakan, saya melihat fi ba'dit ta'aliq, dalam sebagian kertas-kertas ta'liq. Jadi bukan berdasarkan maraji dari kitab-kitab, tetapi berdasarkan apa yang dia temukan dari kertas yang ada di pinggir jalan. Dia nemuin aja, wah ada nih bin, masukin aja supaya kitab saya agak banyak lah. Itu hanya begitu saja. Di dalam ilmu nasab, ida urifal wadi'u intafal istidlal. Apabila ditemukan dan diketahui pemalsunya, maka istidlal itu hilang. Nah, kitab Tuhfatul Talib ini tidak bisa untuk dijadikan referensi. Kenapa? Walaupun dia kitab nasab, tetapi penulisnya sudah iktiraf bahwa dia mendapatkannya bukan berdasarkan maraji dari kitab-kitab sebelumnya. Sedangkan di dalam kitab nasab, nasab itu bisa diisbat hanya oleh kitab-kitab nasab. Jadi kitab-kitab nasab yang ada di sejak masa 199 Hijriah, Abnaul Imam fi Misrawasan, itu Abnaul Imam kitab aslinya yang kemudian pada abad ke-5 dipalsukan, katanya ini karya Yahya bin Ismail Toba-Toba, padahal itu karya Ibrahim Toba-Toba yang wafat 199 Hijriah. Itu sudah ada kitab nasab 199 Hijriah, sudah ada kitab nasab, ditulis semua keturunan Imam Hasan dan Imam Husain. Gak bisa orang masuk sembarangan. Kemudian ada kitab Nasabu Quraisy
ada kitab nasab Bani Quraisy, ada kitab As-Sam'ani tentang nasab, ada kitab Siri Silsilatil Alawiyah 340 Hijriah karya Abu Nasr Al-Bukhari. Tapi di situ bukan masa di mana Ahmad bin Isa hidup, jadi kita nggak pakai sebagai dalil. Yang kita pakai dalil mulai daripada kitab nasab yang bisa diakses paling tua, yaitu Tahdzibul Ansab karya Al-Ubaidili 435 Hijriah. Jadi kitab-kitab nasab itu sudah menafikan mereka sebagai turun Nabi. Bisakah Tengku Qori membuktikan keberadaan Faqih Muqaddam dan Ubaidillah? Mungkin untuk kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita tunggu gebrakan dari Tengku Qori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.